Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksandri SPD. Saya selaku guru di salah satu SD negeri di Kota Palembang, yaitu SD Negeri 228 Palembang yang beralamat di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju. Kita sebenarnya kemarin tuh pengen menjadi tentara karena background kita, keluarga kita ada salah satunya anggota tentara, yaitu kakek. Sebenarnya pengen meneruskan seperti kakek saya, yaitu menjadi tentara, tetapi kedepannya kita mengikuti tes apa daya, mungkin belum kesempatan yang dikasihkan Allah untuk kita untuk menjadi tentara. Tetapi kita mengikuti saran kepada orang tua kita bahwasanya kita harus kuliah, kita melanjutkan pendidikan, kita meneruskan apa yang disarankan orang tua, yaitu mengambil S1 di bidang pendidikan. Alhamdulillah kita selesai menyelesaikan kuliah, kita mengajar. Alhamdulillah sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, tapi kedepannya seorang profesi menjadi guru ini merupakan profesi yang sangat menyenangkan, walaupun dianggap oleh orang lain itu dianggap sebelah mata, karena profesi yang sangat diidolakan sekarang ini yaitu tentara, polisi, dan dokter. Tapi menurut saya profesi guru ini tidak kalah pentingnya. Selain kita memberikan pengetahuan, merupakan amal jariah kita nanti di akhirat. Tapi pada masa normal dan pada masa pandemi sekarang, kalau pada masa normal kita sih tidak mengalami kesulitan. Memang terkendala pada anak-anak itu kan kalau kelas 3, karena saya mengajar di kelas 3 SD, pada awalnya kesulitannya itu anak belum memahami membaca dan berhitungnya. Tapi kalau kita bimbing dengan benar-benar, alhamdulillah anak itu bisa diarahkan sehingga dia bisa membacanya lebih bagus, kemudian berhitungnya lebih memahami. Tetapi pada masa pandemi sekarang kita hanya menggunakan dua sistem, yaitu sistem daring dan sistem luring. Sistem daring ini kita bisa menjelaskan melalui aplikasi WA, tetapi tidak maksimal. Karena apa? Karena kita menjelaskannya terbatas, kemudian membimbing anak ini tidak terlalu fokus, sehingga anak itu tidak dapat maksimal apa yang kita ingin berikan. Kemudian sistem luring ini sistem yang kita hanya memberikan soalnya, kemudian anak mengerjakannya, setelah mengerjakan selesai kemudian dikumpul, begitu seterusnya. Itulah yang kendalanya. Menyambut tahun kemerdekaan kita yang genap usia 75 tahun. Kalau tentang apa sih makna kemerdekaan bagi guru ini, sebenarnya maknanya bagaimana guru itu bisa memberikan kebebasan materi pembelajaran yang sebebas-bebasnya tanpa terkekang dengan perangkat pembelajaran. Karena apa? Karena esensialnya guru itu untuk mendidik kemudian mengajarkan. Kalau mengajarkan ini mungkin setiap orang bisa untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah, tetapi mendidik ini lebih sulit. Bagaimana kita harus membina anak-anak itu yang tadinya misalnya belum tahu menjadi tahu, yang kemudian perilakunya kurang sopan, kita bina ke arah yang lebih baik. Nah, tetapi pada dasarnya guru ini terkekang karena apa? Karena perangkat pembelajaran yang sangat rumit. Tapi alhamdulillah Menteri Nadiem Makarim ini sudah menyederhanakan. Mudah-mudahan kedepannya lebih simpel lagi sehingga guru ini terfokus pada tupoksinya untuk mendidik anaknya, supaya kedepannya anaknya lebih terarah yang lebih baik. Untuk anak-anakku, untuk khususnya untuk anak SD, supaya belajarnya benar-benar, kemudian jangan terpengaruh dengan lingkungan. Maksud dengan lingkungan sekarang ini kan lingkungan era digital,
jangan hanya bermain dengan HP. Kita ini kan banyak anak-anak terfokus untuk main HP. HP ini kan sebenarnya memang memiliki dua sisi positif dan sisi negatifnya. Tetapi kalau kita tidak bijak untuk melakukan atau untuk menggunakannya, maka banyak mudaratnya atau sisi negatifnya, sehingga anak-anak itu kecanduan untuk main HP, sehingga dia lalai untuk belajarnya. Pak harapkan semoga anak-anak itu bisa belajarnya dengan baik, kemudian lingkungannya jauh dari lingkungannya nakal, kemudian fokus hanya untuk belajar.